Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa dengan saya Nawawi Al-Aksi dan bersama Al-Habib Haikal bin Idrus Al-Attas. Bib, ini kita ngobrol santai aja, Bib. Siap, siap. Kita nggak serius-serius banget tapi mengena gitu. Jadi program ini adalah program Tanya Habib. Iya, siap. Karena memang banyak sekali netizen ya enggak yang bertanya terkait masalah Ramadan. Iya. Ya, salah satunya adalah ada beberapa netizen yang bertanya. Ini di sini ada yang bertanya, Habib. Bib, saya mau tanya. Ada orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Dan memang kejadian ini banyak, Bib. Iya, gitu, Bib. banyak itu ya, Iya. benar. Kadang-kadang dia dari mulai habis traweh kagak tidur, Bib. Iya. Kagak tidur. Makan dah ceritanya, habis traweh makan. Habis buka dah bahasanya. Habis buka makan seadanya. Iya. Terus habis traweh begadang sampai sahur. Begitu sahurnya banyak lagi ya. Udah kemerkaan tuh perut. Akhirnya tidur dia habis subuh. Bangun-bangun udah mau maghrib. Nah itu sering terjadi. Nah begitu sholat maghrib kagak ngaso-ngaso makan lagi sampai maghrib ketinggal, isya ketinggal, traweh ketinggal. Tapi puasa mau puasa ditahan be itu. Iya, cuman kewajibannya ditinggalkan seperti sholat 5 waktu dan ini seringkali terjadi. Nah itu kira-kira seperti apa, Bib? Kalau puasanya begitu? Iya, memang sering terjadi ini macam kayak gini, apalagi puasa. Kerjaannya tiduran aja kan. Iya. Jadi malas-malasan terus, rebahan terus. Nah jadi puasa itu kan intisarinya, kita puasa itu intinya la'allakum tattaqun, biar menjadi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang meninggalkan sholat 5 waktu namun dia berpuasa, dia walaupun sah puasanya ya, puasanya sah, tapi dia telah keluar dari jalur tujuan puasa. Iya, puasa kan tujuan biar bertakwa, tapi dia malah meninggalkan ketakwaan yang lain. Begitu. Padahal puasa, jangan pun ibadah yang wajib, perilaku kita aja suruh diperhatiin. Kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja." Barang siapa yang puasa, dia ninggalin makannya, dia meninggalin minumnya, tapi dia berkata yang nggak layak, cuma berkata nggak layak atau beramal yang tidak layak, maka Allah nggak butuh dia ninggalin makanan minumnya. Allah nggak butuh puasanya dah. Istilahnya itu buat yang ngomong kagak layak doang, apalagi ninggalin sholat. Apalagi sholat itu awal amal yang bakal dihisab di akhirat, kata Nabi. Idza sholahat awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salaha amal sa'ir amal. Iya, begitu kira-kira ada. Itu awal amal yang paling awal amal yang bakal dihisab sama Allah di kiamat. Jadi keserimpet pemirsa. Ya, yang namanya kita tukang ngomong ya tanahnya diomongan. Begitu kira-kira. Jadi amal yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Sholat. Tuh. Kalau sholatnya bagus, amalannya bagus semua. Amalannya ikut bagus. Ini puasa kagak sholat, puasanya juga bakal rusak. Begitu. Jadi ibaratnya mah isi air dalam ember bolong dah. Iya, kagak penuh-penuh itu. Begitu pemirsa. Begitu. Jadi puasa. Jadi kalau kita puasa gitu kan, jangan kita tinggalkan kewajiban yang lain. Iya, betul. Termasuk sholat 5 waktu yang wajib. Ini kadang-kadang begitu, Bib. Begitu emang. Orang mah habis sahur, subuh dulu ngapa? Sholat subuh dulu. Ya, habis sholat subuh nggak apa-apa dah tuh ya, mau regut-regut gitu ya. Cuman kalau bisa mah johor bangun, johor bablas terus, johor bablas, asar bablas. Bangun-bangun udah mau buka maghrib lah. Bisa sama kayak begitu mah. Lo puasa begitu bisa sama kayak. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Jadi ini kejadiannya banyak begitu. Banyak, iya. Jadi nggak mendapat predikat takwa berarti. Iya. Jadi kan puasa itu kan
intinya biar la'allakum tattaqun gitu kan. Nah, jadi begitu pemirsa jawabannya. Ini ada pertanyaan yang kedua Habibana. Iya. Ini ada yang bertanya, Habib, itu kalau puasa nangis batal apa kagak? Ya, iya. Ini emang kadang-kadang ini ada yang ngomong gitu, lu nangis, lu batal puasa lu, gitu Bib. Gitu, Nah itu kira-kira gimana sih Bib? Ini soalnya banyak yang bertanya seperti ini. Iya, Kalau asal puasa nangis disangkanya batal puasa kita. Nah kira-kira nangis itu membatalkan puasa apa kagak Bib? Nangis. Dengarkan ya, para netizen. Iya, ini banyak yang begitu Iya. emang. Bocah nangis dikatain lu nangis batal puasanya, orang nangis batal puasanya. Ada hal yang membatalkan puasa itu, ada beberapa yang membatalkan puasa. Kalau dalam kitab Takrirat As-Sadidah itu ada 8. Nah, salah satunya itu masuknya sesuatu melalui rongga tubuh yang terbuka ilal jauf, ke dalam tubuh. Sedangkan nangis itu kan bukan masuknya air, malah keluar ya. Malah keluar. Malah keluarnya air. Keluar. Udah gitu, udah gitu mata itu bukan rongga yang bakal nyampe ke dalam tubuh. Kalau menurut ulama fikih seperti disebutkan dalam Muhadzab dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau nangis itu sebetulnya puasanya nggak batal. Oh, nggak batal. Mungkin nangisnya air minumnya diminum. Oh, air matanya diminum. Air minumnya diminum, pemirsa. Iya. Iya. Jadi nangis itu nggak batal, Bib ya? Nangis kagak batal. Begitu, pemirsa. Nangis itu nggak batal. Kaprah emang. Jadi kita harus ngaji makanya. Ada taklim depan rumah kita. Dal taklim deket banget sama rumah kita. Jedog bae di rumah kagak mau datang ke majelis taklim, romannya itu kaki kagak mau nginjak pisan ke majelis. Makanya ngaji kita. Tuh, nangis itu tidak membatalkan puasa. Ini yang terakhir nih, Bib, pertanyaannya. Iya. Ini biasanya kalau mau ada tukang masak, Bib. Tukang masak buat menyajikan makanan buka puasa. Itu biasanya sebelum sebelum dihidangkan masakan yang nanti bakal dimakan buat buka puasa. Begitu udah bahasanya. Itu biasanya yang tukang masak nyicipin dulu, dicicipin di lidah. Nah itu kira-kira batal apa enggak? Soalnya banyak yang begitu. Iya. Ini pertanyaan dari netizen seperti itu. Iya. Nyicipin makanan ketika puasa. Nah, ini biasanya perempuan-perempuan ini banyak nih yang begini nyicipin makanan. Itu gimana hukumnya? Selama tidak masuk ke dalam anggota tubuh kita, nggak masuk, cuma di lidah doang. Di lidah doang. Kerasa. Buat nyicip, buat ngerasain dah asin apa enggak, kurang garam apa enggak. Gitu. Terus dibuang sama dia, itu nggak membatalkan. Enggak, itu tidak batal. Iya, kalau misalkan dia nyicipin terus ditelan, itu membatalkan. Batal, walaupun sebetulnya cuma kecil sedikit berarti. Dikit banget walaupun dicicipin terus ditelan gitu, nanggung gitu ya. Apalagi kalau yang nyicipinnya. Apalagi kalau nyicipinnya tambah nasi ongkol ya. Nasi satu piring sampai munjung udah kayak kuburan garuk, iya. Jadi itu nggak batal ya kalau cuma nyicipin aja ya. Kalau di dalam kitab Takrirat, karena kita di video yang lainnya kan, di konten yang lain yang ngebahas Takrirat, nah di situ disebutin itu kalau misalkan ada hajat nggak makruh. Tapi kalau nggak ada hajat, main nyicipin aja gitu. Oh kerasa tuh, padahal nggak ada hajat. Misalkan contoh hajatnya, misalkan ada orang tamu kehormatan datang nih, dia masak, kalau nggak dicicipin takutnya kagak enak, bikin gak enak tamu. Nah itu nggak apa-apa, ada hajat dia nyobain nggak makruh. Tapi jangan ditelan tetap. Iya, jangan ditelan tetap. Kalau misalkan ada hajat itu nggak makruh. Tapi kalau nggak ada hajat nih, iseng-iseng, nyobain lah. Oh berasa, apalagi telan-telan. Oh benar. Jadi nyicipin dong itu nggak batal ya Bib ya, kecuali ditelan dah, iya baru batal. Jadi begitu pemirsa, buat tukang masak yang biasa masak buat menghidangkan buka puasa boleh dicicipin, cuman habis dicicipin buang, jangan tambah nasi, nambah. Iya, apalagi masaknya baru jam 4 lagi sore, emang sedang-sedangnya itu. Terus sendiri apa orang lagi puasa lebih ya enggak nungguin buka, kayaknya 5 menit lama banget. Kadang-kadang di setel TV yang ada dari cepetan. Jadi begitu pemirsa. Jadi kita udah dapat penjelasan dari guru kita Habib Haikal, dapat dapat pencerahan dari beliau. Jadi yang pertama tentang
puasa tapi meninggalkan sholat. Tadi udah dijawab sama beliau. Iya. Begitu juga masalah apa tadi yang kedua, Bib? Yang kedua masalah Apa tadi yang kedua, Jis? Nangis. Masalah nangis. Nggak Ya, membatalkan. masalah nangis itu tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir, nyicipin makanan yang akan dihidangkan untuk buka puasa bagi si tukang masak itu. Iya. Jadi insya Allah dari 3 pertanyaan ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan kembali lagi dalam channel MTWA Media dalam program Tanya Habib. Jangan lupa di subscribe, kemudian like and share. Begitu juga nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali. Bagi para teman-teman semua yang ingin bertanya seputar Ramadan atau yang lainnya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, gratis guys. Oke guys? Oke, nanti kita akan jumpa kembali. Jazakumullah khairal jazaa Habib. Insya Allah mudah-mudahan ini manfaat buat kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Nawel Aksi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.